Hari ini Minggu Paskah 12 April 2020. Tema ibadah kita yakni kebangkitannya memperbarui cara hidup. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Saya ulangi, bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Beginilah sabda Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Petrus dan Kornelius. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang telah memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah. Kisah ini dibagikan di salah satu channel YouTube. Kisah ini merupakan kisah dari seorang pengusaha, sebut saja namanya Ani. Ani merupakan pengusaha yang cukup sukses di bidangnya. Namun, ia memiliki kekasih. Kekasihnya berbeda agama dengan dia. Ia berpacaran cukup lama. Setelah ia berpacaran cukup lama ini, dia jauh dari Tuhan. Setiap hari ia mabuk-mabukan dan ia hingga melakukan hubungan seksual. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah ia pacaran cukup lama ini, ia mengalami sakit di bagian perutnya. Sakit yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia sakit, kekasihnya tidak ada di sampingnya. Ia sendirian. Ia kebingungan dan ia menangis. Kepada siapakah ia akan meminta bantuan? Dari situ, Ani mulai menyadari bahwa apa yang selama ini ia lakukan itu semuanya salah.
lakukan itu sia-sia, karena ia tidak pernah hidup seturut dengan Allah. Hingga ia memutuskan untuk kembali ke jalan Allah, ia memperbarui cara hidupnya, dan ia memilih putus dengan kekasihnya tersebut. Karena ia menyadari bahwa Allah selalu ada untuk dia. Dan melalui Yesus Kristus, ia dapat memperoleh hidup yang baru. Ia memperoleh cinta dan kasih yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya dan tidak pernah ia dapatkan dari siapapun, meskipun itu dari kekasihnya yang telah lama bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca bacaan kita pada Kisah Para Rasul ini, bacaan ini mengajak kita untuk dapat memberitakan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Seperti dalam ayat 34 dan 35. Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan sesama kita meskipun dari bangsa dan golongan apapun, karena Tuhan sama-sama mengasihi kita. Kita adalah saksi dari kebangkitan Yesus, sehingga kita percaya akan kasih karunia Yesus yang telah berikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kasih Allah ini juga, Petrus juga ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang fakta dari kebangkitan Yesus Kristus. Atas perkenaan Tuhan, ia diizinkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai fakta kebangkitan Yesus dan ia menjadi saksinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini terlihat dalam bacaan Kisah Para Rasul bahwa Petrus dan juga Kornelius merupakan dua orang yang berbeda. Diibaratkan seperti madu dan air. Kita tahu bukan bahwa madu dan air ini memang sangat berbeda, di mana madu memiliki rasa yang manis, sedangkan air memiliki rasa yang tawar. Namun ada satu hal yang dapat menyatukan keduanya, yakni sama-sama baik untuk kesehatan. Nah, sama halnya dengan bacaan ini. Petrus dan Kornelius. Petrus merupakan murid Yesus yang dulunya merupakan seorang nelayan di Galilea. Ia sangat mengasihi Yesus. Sedangkan Kornelius merupakan seorang perwira dan ia dulunya tidak mengasihi Yesus, namun ia percaya kepada Yesus dan dia telah mengasihi Yesus saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semuanya diajak untuk memperbarui cara hidup kita. Terutama pada saat ini, kita berada pada era new normal. Kita dituntut untuk merubah cara hidup kita. Yang dulunya kita sering pergi kemana-mana tidak menggunakan masker, kita berkumpul dengan mudah dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang banyak, namun apa yang terjadi saat ini? Kita tidak bisa melakukan itu lagi. Kita harus sendiri. Kita harus menjauhi keramaian. Kita harus hidup sehat. Kita harus hidup bersih. Dan juga kita dituntut untuk hidup baru dan seturut dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menerapkannya? Sudahkah kita memperbarui cara hidup kita? Sudahkah kita mempercayai keberadaan Allah? Meyakini Allah bahwa Ia merupakan juru selamat kita dan dari Yesus Kristuslah kita dapat memperoleh keselamatan ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kali ini kita juga diajak untuk hidup baru dan mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita dapat memperoleh keselamatan dan kita dapat memberitakan kabar sukacita
karena Yesus telah bangkit untuk kita semua orang percaya. Yesus mengasihi kita, Yesus selalu ada untuk kita, dan Yesus bersama-sama dengan kita.